bagaimana caranya agar data yang ada di sini itu akan menampilkan informasi ketersediaan kamar seperti ini. Jadi nanti kita langsung tahu jumlah kamar yang tersedia itu berapa, dan di masing-masing kelas ada 3 kelas ya, kebetulan di sini ada Pavilion, Alamanda, Rosella. Itu masing-masing kelasnya tersedia berapa kamar, dan juga kita bisa tahu langsung dari denahnya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Inator Golf Base. Hari ini kita akan melanjutkan video tutorial yang kemarin, yang tentang dashboard rumah sakit. Jadi yang kemarin kita sudah membuat satu dashboard rumah sakit yang ini ya. Jadi ini sudah kita buat, dan sekarang kita lanjut ke part 2 nya, yaitu untuk membahas dashboard okupansi. Jadi dashboard ini akan memunculkan informasi ketersediaan kamar dari data yang kita miliki. Jadi fokus dari tutorial kita kali ini adalah bagaimana caranya agar data yang ada di sini itu akan menampilkan informasi ketersediaan kamar seperti ini. Jadi nanti kita langsung tahu jumlah kamar yang tersedia itu berapa, dan di masing-masing kelas ada 3 kelas ya, kebetulan di sini ada Pavilion, Alamanda, Rosella. Itu masing-masing kelasnya tersedia berapa kamar, dan juga kita bisa tahu langsung dari denahnya. Jadi di sini ada kelas Rosella, terus di sini ada Alamanda, dan di sini ada Pavilion. Kita juga nanti bisa langsung tahu kelas mana yang tersedia dan kelas mana yang terisi penuh. Oke, jadi langsung aja kita buka Google Data Studio-nya atau Looker Studio-nya. Sebentar, saya coba buka filenya dulu. Oke, ini adalah dashboard yang sudah kita kemarin buat ya. Jadi untuk menambahkan dashboard yang okupansi, kita pertama harus add text dulu. Jadi kita tambahkan halaman baru. Mungkin halamannya supaya kita tidak layout ulang, kita mungkin duplikat saja dari yang lama, dari yang pertama maksud saya. Terus kemudian yang ini kita hapuskan aja. Lalu kita kasih nama di sini. Kalau yang atas mungkin kita kasih nama dashboard gitu ya. Lalu yang kedua kita kasih nama okupansi kamar gitu misalnya. Oke. Nah, di sini datanya nggak muncul ya, karena periodenya di sini November, sementara data yang di datasetnya itu hanya sampai bulan Oktober saja. Jadi mungkin kita ganti dulu datasetnya menjadi bulan September sampai November. Nah, ini sudah ada datanya. Oke. Lalu yang pertama kita lakukan adalah kita harus melayout ulang ya. Jadi layoutnya ini kita harus sesuaikan lagi. Tapi nanti kita akan tetap pertahankan beberapa widget yang nanti kita akan ubah-ubah dan kita manfaatkan dalam pembuatan ini. Jadi ini controller yang di sini sudah tidak perlu lagi. Ini masih tetap dipertahankan. Yang sini kita buang saja. Nah, kita buang aja. Kita tinggal sisakan satu widget ini, kita jadikan lebih besar lagi. Ini misalkan ya. Oke. Nah, oke. Jadi di dashboard okupansi ini kita akan membuat 2 elemen utama ya. Jadi elemen utama yang atas ini adalah jumlah ketersediaan kamar secara totalnya atau secara countnya. Lalu yang bawah ini adalah jumlah ketersediaan kamar yang akan langsung divisualisasikan dalam bentuk denahnya. Jadi kita langsung tahu jumlah ketersediaan kamar di ruangan ini ada isinya apa enggak gitu ya nanti ya. Nah, kan kita nggak punya data ketersediaan kamarnya ya. Jadi yang kita miliki kan datanya hanya ini. Jadi kita hanya punya data registernya ini, dimana data registernya ini hanya memunculkan ruangan yang terisi. Jadi pasien ini dirawat di ruang mana, pasien ini dirawat di ruang mana, tanggal berapa gitu. Jadi kita nggak bisa mengetahui
sisanya berapa, karena yang kita tahu dari data ini adalah hanya ruangan ini terisi apa enggak gitu, pasien ini mengisi ruangan ini ruangan berapa gitu. Nah, di sini kita sebenarnya sudah saya siapkan di datasetnya, ada informasi di sheet 4 ini, ada jumlah ketersediaan kamarnya. Jadi secara keseluruhan jumlah bangunannya itu ada 30 bangunan, di mana Rosalia itu 16, Alamanda 10, Pavilion 4, dan masing-masing bangunan ini atau masing-masing jenis kelasnya ini memiliki kuota per kamarnya. Kalau yang Rosalia mungkin karena kelasnya yang paling rendah, dia kuota per kamarnya itu 2, jadi satu kamar bisa diisi 2 orang, ada 2 bed seperti itu. Sementara kalau Alamanda itu satu kamar 1 orang, Pavilion pun juga sama. Maka dari sini kita bisa mengetahui jumlah dari ketersediaan kamarnya atau bednya itu ada berapa. Ini ada 46. Jadi rumah sakit ini memiliki 46 bed dan 30 kamar. Oke, selanjutnya yang perlu kita buat pertama adalah di sini kita harus menyesuaikan yang ini ya, menjadi ketersediaan kamarnya. Jadi kita pengen tahu jumlah kamar yang tersedianya berapa. Kita nanti bisa ubah keterangannya, tapi yang perlu kita lakukan terlebih dahulu adalah karena kita tidak memiliki data sisanya berapa, jadi kita harus melakukan sedikit modifikasi. Dalam hal ini kita perlu melakukan penambahan field baru gitu. Nah, cara nambahnya gimana? Cara nambahnya adalah kita masuk ke sini, kita add field di sini, lalu kita tambahkan di sini field baru, sama seperti yang di video sebelumnya kita kan juga ada nambahkan field baru ya, bulan ini ya. Caranya sama. Jadi kita tambahkan dulu, misalkan ini jumlah ruangan yang tersedia, lalu kita pakai rumus count distinct. Jadi kita hanya ingin mencari nama-nama atau kita bisa berdasarkan nomor register ya, dari nomor register pasien ini yang unik, karena kan kita punya datanya ini kan pasti unik ya, nomor registernya ini kan mewakili setiap pasiennya gitu ya. Jadi kita masukkan ke sini, tapi karena kita hanya ingin tahu dia tersedianya berapa, jadi kita kurangkan, karena kalau count distinct ini kan hanya menghitung dari data register saja, sementara kita perlu tahu sisanya berapa. Jadi kan kita tadi sudah tahu kuotanya berapa. Kuotanya kan kalau untuk seluruh ruangannya kan ada berapa, 46 kan, berarti 46 itu kita kurangkan dengan count distinct-nya. Kita ganti dulu. Nah, bentar, ini masih belum masuk, kita ini kan lagi. Kan 46 dikurangi, lalu kita masukkan sini nomor registernya. Oke, kita save dulu, kita save. Ini sudah tersimpan ya di sini ya, jadi di sini nanti akan ada baru lagi, kita dan maka di sini ada jumlah kamar tersedia. Nah, jumlah kamar tersedia inilah yang akan kita gunakan sebagai dimensi data dari yang ada di sini gitu ya. Kita ubah dulu, lalu kita ganti ini ke sini. Oke. Nah, ini kan 44, nggak cocok kan? Kenapa? Karena dia menghitung semuanya, 46 dikurangi semuanya berapa gitu. Dan ini sudah nggak relevan lagi ya, karena kan kita mau menghitung semuanya ya, nggak relevan lagi. Nah, ini kan jadi 302, ini kan jadi nggak relevan gitu. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita melakukan filter. Filter apa teman-teman? Karena kan kita hanya perlu mencari yang ini kan, yang aktif saja kan. Jadi gini, kan semua datanya kan misalkan semua kita select all ya, maka ini kan akan record count ini kan akan menghitung semuanya. Jadi akan dihitung semuanya, itu totalnya ada berapa? 348 dikurangi 46 kan berarti sisanya 302 gitu, minus 302. Ini kan nggak cocok. Maka yang kita perlukan adalah kita tidak perlu menghitung yang sudah keluar, yang sudah sembuh atau yang sudah meninggal, itu kita nggak perlu ini kan. Yang kita perlu kurangkan adalah hanya yang memang mereka masih berada di situ, berarti yang masih aktif di situ. Jadi kan gini,
Nah, kita hanya perlu kurangkan dengan ini 26. Jadi pasien yang dirawat sekarang ini statusnya adalah ada 26 pasien gitu. Nah, maka supaya kita mendapatkan angka 26 itu, kita tambahkan filter baru. Kita create filter baru, kita kasih namanya aktif gitu misalkan ya. Yang kita berarti pakainya status yang mengandung kata aktif. Ini ya, kasih. Maka dia akan keluar jumlahnya berapa. Kan kamarnya tadi 46 ya, kalau nggak salah ya. Di sini kan ada 46 kamar. 46 kamar dikurangi dengan yang aktif berapa? Yang aktif kan ada 26. Berarti sisanya tinggal 20. Ini sudah. Ini karena namanya kepanjangan, kita bisa ganti juga ya di sini ya. Namanya ini kita aktif dulu, terus ini kita edit, kita kasih nama kamar tersedia. Nah, jadi kita bisa tahu di sini ada 20 kamar yang tersedia. Nah, selanjutnya kita perlu tambahkan untuk yang kelas-kelas yang lain. Caranya gimana ya, kita supaya cepat ya, kita ungroup dulu aja semuanya. Lalu widget yang di samping kiri tadi, yang pertama tadi, kita akan kopikan di sebelahnya. Kita kopikan yang di sini, kita kopikan di sini, kita geser ke sini. Oke. Nah, ini kan sudah ada di sini, nanti kita rapikan ya. Kita rapikan nanti. Ini kan ada di sini. Tapi kan kita hanya ingin tahu yang tersedia di pavilion. Jadi caranya gimana? Caranya sama saja, kita karena kan sudah tercopy tadi semuanya ya. Lalu kita tambahkan filter di sini. Kita tambahkan filter yang pavilion. Oke, kita tambahkan pavilion, tapi jangan lupa kita harus membuat satu field lagi. Kita nggak bisa pakai field yang tadi karena field tadi itu kan jumlah ini ya, jumlah kamarnya ya, kamar semuanya ya 46 kan tadi angkanya. Karena kan kita tahu bahwa untuk yang pavilion ini jumlah kamarnya hanya ada 4 gitu. Jadi kita kurangkan 4 tadi. Nah, ini kita bisa alt field aja. Kita coba yang di sini kita duplikat. Nah, sekarang sudah ada copy ini. Lalu kita edit. Gimana cara kita masuk sini aja, copy ini kita edit. Nah, kita edit ini bukan 46 tapi hanya 4 saja. Namanya pun juga beda. Ini pavilion supaya lebih mudah available gitu ya. Kita save, kita update dulu, lalu kita done. Nah, yang ini kita tarik ke sini. Nah, ini kita kamar tersedia ini kita tarik ke sini, maka sisanya ada 2. Oke, kita hitung ya, coba ya. Jadi kamarnya kan ada 4. Kita lihat nih, yang dirawat, yang sekarang sedang aktif dan dirawat di rumah sakit ini, untuk kamar pavilion itu ada berapa? Kita filter aja yang mengandung P. Ada 2, ada P3 sama P4. Nah, ini karena yang dirawat 2 atas nama Azizah sama Kalam ini, maka sisanya ada berapa? Sisanya ada 2. 4 dikurangi 2, maka sisanya ada 2. Nah, ini tinggal kita replikasi untuk data-data yang lain ya. Oke, tinggal direplikasi aja. Oke, kita replikasikan dulu teman-teman. Mungkin saya akan percepat, nanti saya akan coba jelaskan lagi ketika kita sudah masuk ke widget yang bawahnya.
Nah, ini sudah jadi teman-teman. Jadi ada 4 tiket ya. Jumlah kamar tersedianya 20, jumlah ruangan yang tersedia di pavilion ada 2, jumlah Alamanda ada 4, jumlah Rosalia ada 14. Ini kalau kita totalkan semua 14 tambah 4 16 tambah 14 tambah 4 18 tambah 2 20. Jadi ini sudah memberikan ke kita informasi jumlah kamar yang tersedia di rumah sakit Outer Space ada berapa, beserta rincian per kelasnya itu yang tersedia berapa. Oke, sekarang kita bisa tinggal lanjutkan untuk membuat widget yang di bawahnya untuk denah rumah sakit. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi karena kita sudah punya widgetnya di sini, tinggal kita lanjutkan di bawah. Tapi sebelum itu saya mau men-styling dulu ya, supaya kelihatan lebih rapi aja. Bentar. Saya ke sini. Ini saya samakan seperti ini. Oke. Ini sama Rosalia. Oke, saya rasa ini cukup. Oke, selanjutnya kita akan membuat yang bawah ya, bagian yang bawah. Yang bawah ini dia akan menampilkan denah rumah sakit gitu ya. Dan akan langsung otomatis memberikan informasi kalau ini sudah terisi. Kalau sudah terisi warnanya akan biru, dan kalau belum terisi warnanya abu-abu ya. Nah, caranya gimana? Caranya kita akan memanfaatkan satu chart, namanya kita akan menggunakan tree map. Sama sebenarnya seperti di video sebelumnya yang pertama, kita menggunakan tree map. Cuma nanti tree map ini akan sedikit kita modifikasi atau kita akali ya. Yang pertama, kita sebelum men-setup datanya, saya mau menghilangkan dulu informasi-informasi yang nggak penting ya. Jadi kayak branch ini nggak usah, show skill ini nggak usah. Terus kemudian nama mid colornya warna biru, ini kasih warna abu-abu kayak misalkan ya. Oke, selanjutnya bagaimana caranya kita bisa menampilkan datanya ketika ini terisi. Jadi sebenarnya nanti kita menggunakan tree map ini, kita akan buat beberapa tree map ini ya. Jadi kita buat sebagai kotak-kotak ini sejumlah kamar yang tersedia di denahnya ini ya, di rumah sakitnya ini. Tapi sebelum kita tata, kita ini kan dulu kita isi dulu datanya. Jadi yang pertama kita akan memasukkan dimensinya. Ini dimensinya sudah nggak relevan ya, jadi sudah nggak perlu. Selanjutnya kita memasukkan dimensinya, ini adalah dimensi bukan nomor register tetapi nomor ruangan. Terus kemudian nanti dia akan muncul seperti ini ya, banyak sekali. Terus kemudian kita juga perlu nanti memunculkan mungkin jumlah pasiennya berapa gitu ya, jumlah pasiennya berapa. Nah, ini akan muncul sebanyak ini, tetapi tidak perlu khawatir. Ini kita kasih kemampuan drill down ya, saya jelaskan nanti drill down itu kemampuan itu apa. Terus kemudian ini level to show-nya yang satu aja. Oke, sudah. Nah, selanjutnya metriknya ini kita ganti ke nama pasien supaya nanti dia akan muncul gitu ya, nama pasiennya ya. Nah, ini sudah oke. Terus kemudian yang tidak kalah penting adalah kita menambahkan filter. Pertama yang pasti adalah filter aktif. Oke, nah ini akan muncul nama-nama ruangan yang aktif. Jadi ruangan-ruangan yang aktif adalah hanya ini aja gitu ya. Nah, selanjutnya kita kan pengen tahu nih jumlah pasien yang ada di sini. Di sini nih kan harusnya Rosalia Rosa 1, berarti di sini mulai dari R1 ya, R01 ya. Maka kita harus menambahkan satu filter lagi per ruangan. Jadi kita kasih aja kodenya R01, ini hanya untuk kode aja. Lalu fieldnya itu adalah ruangan. Kita supaya sama, kita equal saja, kita pastikan ruangannya namanya apa. Ini ya, R01. Kita copy, lalu kita pasang di sini.
maka dia hanya akan memunculkan kotak R01 saja. Nah, kita baru di sini styling di sini. Kita tata, kita layout ini. Nah, misalkan di sini. Oke. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini nantinya datanya waktu kita lihat nanti ya R1 ini, kita bisa melihat ada berapa pasien di sana. Nah, itu dia. Nanti kita bisa drill down juga nanti untuk mengetahui nama pasiennya siapa. Ada Pak Fuad sama Bu Selvi. Nah, itulah yang dimaksud dengan drill down tadi. Jadi drill down itu adalah kemampuan untuk kita bisa tahu data lebih detailnya ya. Di sini kan ada 2 pasien nih. Nah, kita pengen tahu detailnya, kita klik lagi. Nah, ini ada Fuad Tarmizi sama Selvi Kusuma Tuti. Itu cara setting drill down-nya. Nah, sekarang kita coba ini kan baru yang pertama. Nah, kita coba lihat dulu ya datanya ya. Kita pengen tahu pasien yang dirawat di ruangan R01 itu siapa, atau benar ada 2 atau enggak, dan apakah benar Fuad sama Selvi tadi. Kita oke. Nah, kita ruangan R1 memang diisi oleh 2 data, yaitu Selvi sama Fuad. Jadi sudah benar ini ya. Sekarang kita lanjutkan ke yang R02 ya, kita oke. Nah, R02 ini diisi oleh satu orang aja, namanya Susilo Hadi Dwi. Nah, kita tambahkan ini, kita copy saja, kita copy, kita taruh bawahnya ini ya. Lalu kita tinggal hapus filternya, kita tambahkan filter baru, lalu kita masukkan di sini R02, fieldnya itu adalah ruangan, equal ke R02, lalu kita save. Sebentar, namanya benar enggak R02, karena harus sesuai, harus sama persis. Ruangan equal ke. Nah, sudah benar. Jadi mungkin ada spasinya atau apa gitu, jadi nggak mau dia. Jadi harus benar-benar, karena equal tuh harus benar-benar sama persis. Ini kita kalau misalkan klik di sini, nah dia Susilo Dwi Hadiat. Ini sepertinya ada sesuatu yang harus kita ini kan, harus kita nonaktifkan, karena ketika ini diklik dia justru malah ini ya, dia harusnya nggak boleh sebagai filter. Nah, ini kita cara interaksinya kita matikan supaya dia nggak bisa berubah jadi filter. Jadi ketika cross filtering itu maksudnya ketika kita ini kan ada chart interaction, jadi chartnya ini bisa dijadikan sebagai sebuah controller. Nah, kita nggak mau itu, karena supaya kita kalau kita klik ini nggak bisa kita klik lagi sudah. Kalau ini yang R2 masih bisa kita klik, nah dia akan mati kalau misalkan gini. Nah, ini kita nonaktifkan aja cross filteringnya supaya dia nggak bisa kita klik. Oke. Nah, ini pekerjaan yang sedikit beratnya adalah kita harus mengcopy seluruh tree map ini, sejumlah yang ada di denahnya ini, dan kita harus setting filternya satu-satu. Karena ada 46 ruangan, maka kita harus men-settingnya 46 kali gitu ya. Jadi ini mungkin agak saya percepat supaya nanti teman-teman tinggal ikuti aja, tetap videonya akan berjalan tapi saya percepat supaya nggak bosen. Saya akan tambahkan musik untuk menemani kalian menyimak bagaimana cara saya men-styling dan mengisi data yang ada di sini. Selamat menikmati.
Nah, oke, ini sudah selesai semua ya. Jadi sudah saya setup semua datanya sesuai dengan denahnya. Sebentar, saya tambahkan kotaknya tadi karena saya hilang ya, supaya mempermudah saya untuk membuat ininya, membuat denahnya. Jadi saya hilangkan, saya kembalikan. Oke, ini saya order send backward. Nah, ini oke, ini informasi ketersediaan kamar. Oke, nah ini sudah selesai. Jadi ini teman-teman, kalau misalkan kita view ya, nanti akan tampilannya seperti ini. Jadi menampilkan data okupansi. Okupansi kamar yang tersedia, ada 20 kamar tersedia, 2 di pavilion ya, 2 di pavilion B3 sampai 4, 4 di Alamanda. Ini ya, terus kemudian Rosalianya juga terisi, ada 14 seperti itu teman-teman. Jadi mungkin ini bisa diikuti kalau misalkan teman-teman ada kebutuhan untuk membuat dashboard seperti ini, atau mungkin kalau misalkan teman-teman mau tanya atau diskusi, silahkan jangan sungkan untuk menanyakan di kolom komentar. Nanti insya Allah kalau misalkan saya sempat, saya akan coba balas satu persatu ya. Oke, mungkin saya nggak akan selesaikan semua layoutingnya, karena saya rasa sudah cukup panjang video kita kali ini. Mungkin kita akhiri dulu sampai di sini. Jangan lupa kalau misalkan kalian merasa video ini bermanfaat dan ingin di-share kepada teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan materi seperti ini, silahkan di-share dan jangan lupa di-like, barangkali ingin ditandai ya, karena ini videonya cukup panjang. Dan jangan lupa untuk di-subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari video-video yang akan saya buat ke depannya. Mungkin segitu dulu. Terima kasih semuanya. See ya.